Perkenalkan, nama saya Jam Sapawar Raja dari kelas 1C, ingin mereview salah satu buku yang berjudul The Cambridge Champions to Durkheim untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi dari Bapak Lazarus C. Hamed. Dalam buku The Cambridge Champions to Durkheim telah lama dikenal sebagai fitur dasar dalam perkembangan ilmu sosial. Karya Emil Durkheim telah menjadi bahan perdebatan sengit selama bertahun-tahun. Kumpulan esai yang otoritatif dan komprehensif ini diperiksa kembali, mengingat konteks histori, bekerja serta mengevaluasi ide-ide dalam kaitannya dengan isu-isu kontroversi saat ini. Apa arti Durkheim bagi ilmu sosial dan teori sosial saat ini? Ini adalah pertanyaan sederhana yang menipu. Salah satu cara untuk mencoba jawaban adalah dengan menetapkan tulis dekonstruktif pada literatur sosiologi standar tentang produksi budaya dan pengetahuan. Itu biasa dalam bidang sosial untuk menyarankan penulis menghasilkan teks yang baik untuk mengirim pesan kepada orang lain. Sebagai bagian input di pasar intelektual, penulis berusaha untuk memenuhi harapan kolegial dan berharap untuk mendapatkan pengakuan sebagai gantinya. Namun ketika karya seorang penulis memiliki daya tahan di luar konteksnya, ini menjadi kualitas yang membedakan daripada yang berkontribusi besar. Waktu membalikkan arah pengaruh, konteks interpretasi datang untuk menulis ulang teks sebagai penulis, dan teori dinarasikan kembali untuk relevansi saat ini. Selanjutnya, intervensi kritis ini adalah suatu yang dikerjakan ulang dan dinarasikan kembali untuk relevansi saat ini. Selanjutnya, intervensi kritis ini adalah sesuatu yang dikerjakan ulang dan dipikirkan kembali. Aktivitas logika dibentuk dari kata-kata, ide-ide, struktur perasaan yang mendasarinya, dan pilihan analitik menumpuk dan meletakkan pada landasan klasik. Teks-teks nasional dan komentar-komentar berikut sama-sama harus dipahami sebagai fakta sosial, sebagai praktik hermeneutik. Teks-teks nasional dan komentar-komentar berikut sama-sama harus dipahami sebagai berikut. Teks-teks nasional dan komentar-komentar berikutnya sama-sama harus dipahami sebagai fakta sosial, sebagai praktik hermeneutik. Kita harus memperhatikan baik tujuan ilmiah maupun konteks intelektual dalam memikirkan pertanyaan-pertanyaan tentang Durkheim dan warisannya. Tetapi, kami mulai mengurus masalah orang lain, meskipun di luar konteks kita. Jadi, volume yang dikumpulkan ini merupakan bukti tidak hanya dari karya Durkheim, tetapi berkembang secara anumerta dan semakin dipahami dengan lebih baik. Tetapi untuk saat ini, masalah sosial itu intelektual yang mendesak. Durkheim baru bersifat reduksionis dalam usaha untuk melabuhkan pembacaan pragmatis. Durkheim itu berputar tanpa henti seperti pinball di mesin yang solenoidanya. Pertama, pernyataan bahwa ada tatanan moral yang menyeluruh atau imperatif yang berlabuh dalam diri dan dalam kode perilaku, misalnya suci dalam individu. Kedua, demonstrasi tentang bagaimana Indonesia secara refleks dan strategis berorientasi. Ketiga, analogi yang diambil dalam etiologi yang ditumpukan pada perilaku manusia untuk merefleksikan strategi dan perilaku ini. Posisi alternatifnya adalah membaca Durkheim sebagai proto-theoretic of culture code dan aplikasi praktisnya. Di sini representasi. Posisi alternatif adalah membaca Durkheim sebagai proto-theoretic of cultural code dan aplikasi praktisnya. Di sini representatif kolektif seperti totem, tabu, mitos, ruang suci, dan objek. Di sini representatif kolektif seperti totem, tabu, mitos, ruang suci, dan objek, klarifikasi, dan moral kewajiban dipahami sebagai metateks yang membentuk praktik konkret pertunjukan sosial kehidupan sosial. Mereka tidak hanya membentuk fakta sosial yang otonom secara onologis, tetapi juga membentuk reservoir motivasi, emosi, kognisi, dan dissosi.
kognisi dan disposisi yang membawa orang bersama-sama sehingga mereka dapat berinteraksi di tempat yang sama. Daripada murni tekstual atau murni instrumental, pembaca Durkheim ini mengarah pada satu, pragmatik budaya. Apa yang luar biasa tentang hal ini adalah mendokumentasikannya sejumlah topik yang relevan dengan Durkheim yang dapat didatangi oleh masing-masing posisi ini. Dengan kata lain, daripada hanya berdebat tentang akun yang dikunyah dengan baik dengan topik seperti ritual, kami temukan dalam teks ini penjelasan pragmatis atau jaringan dan penjelasan idealis untuk evolusi manusia, produksi teori sosial, isi teori sosial, identifikasi kelompok, dan drama sosial. Dia mungkin berguna untuk menunjukkan beberapa cara bahwa kontribusi ini sebagai contoh paling mendasar. Kami pertama kali beralih ke karya yang melihat tindakan yang mengarah pada makna Randall Collins yang mengklaim dia itu akan menggunakan sosiologi Durkheim untuk menjelaskan sosialisasi Durkheim. Dalam bacaannya, ini berarti memperhitungkan produk intelektual Durkheim dan pembacaan selanjutnya dari warisan ini melalui teori jaringan pengetahuan. Untuk Collins mirip dengan gerakan sosial yang vitalis intelektual dan beraktivitas muncul di pertukaran ide di dalamnya. Menjelaskan sosiologi Durkheim dalam bacaannya, ini berarti memperhitungkan produk intelektual Durkheim dan pembacaan selanjutnya dari warisan ini melalui jaringan pengetahuan. Untuk Collins sosiologi mirip dengan gerakan sosial yang vitalis intelektual dan kreativitasnya muncul dari pertukaran ide di dalamnya. Philip Smith dan Jeffrey C. Alexander digambarkan terpesona dan ketakutan oleh Obelix yang misterius dan suci. Kami melihat mereka membenturkan tulang dan batu bersama-sama dalam hiruk-pikuk kolektif. Mereka mengoceh, mendesung, dan berteriak satu sama lain. Jelas bersemangat dengan perkusi dan vokal energi. Pada akhir urutan, kera melemparkan tulang paha ke udara, dan saat berputar, kami memotong kebidikan stasiun, ruang angkasa yang berputar perlahan melolong suara monyet digantikan oleh nada yang menentang dari The Blue Danube milik Herbert von Karajan dan Berlin Philharmonic Orchestra. Melolong suara monyet digantikan oleh nada menegangkan dari The Blue Danube milik Herbert von Karajan dan Berlin. Seperti adalah kemajuan manusia, Kubrick terlihat dalam aktivitas pembuatan mitos dengan ini film. Namun, dia mungkin telah menemukan semacam kebenaran dalam kisahnya tentang evolusi manusia, karena Robert Bellah mengatakan gambaran yang mencolok. Menurut Bellah, melakukan ritual mendahului kemungkinan untuk setiap sistem budaya yang kompleks. Pengulangan dan ritme yang melibatkan sensorik dan sistem motorik memberikan dasar untuk kepercayaan dan intersubjektivitas. Ini pada gilirannya mengarah pada elaborasi sinergis dan evolusioner dari otak korteks dan sistem simbol yang kita sebut budaya. Dalam perspektif ini, kemudian kita melihat argumen yang mirip dengan Collins, hanya di sini artinya adalah muncul dari aksi dari waktu yang sangat lama. David Grushky dan Gabriela Galuscu membuat poin yang sama sehubungan dengan konteks ini, yaitu David Grushky dan Gabriela Galuscu membuat poin yang sama sehubungan dengan konteks lain, yaitu solidaritas dan identitas kerja. Menurut mereka, kita perlu melihat pada kelompok perantara dan pola asosiasi dalam pasar tenaga kerja daripada di kelas agregat dan ideologi. Jika kita ingin memahami seperti itu, hubungan antara pekerja dan budaya
sebagai kendaraan. Jika kita ingin memahami seperti itu, hubungan antara pekerjaan dan budaya sebagai kesadaran kelas. Panggilan didasarkan untuk agenda tingkat mikro yang mengeksplorasikan organisasi sosial lokal sepenuhnya.